Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tematik, materinya IPA, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa yang kita pelajari hari ini? Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi mengenai perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis perkembangbiakan pada hewan secara generatif beserta contoh-contohnya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa perbedaan dari perkembangbiakan tersebut? Mari kita lanjutkan belajar. Yang pertama adalah ovipar atau berkembangbiak secara bertelur. Ovipar adalah cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh dari unggas adalah ayam, bebek, kalkun, angsa, dan burung merpati. Sedangkan contoh dari hewan reptil adalah kura-kura, penyu, tokek, ular weling, ular mamba atau black mamba, dan ular kobra. Selanjutnya, contoh dari ikan adalah ikan lele, ikan badut, dan ikan koki. Ini merupakan gambar telur. Di dalam telur terdapat calon individu baru yang disebut dengan embrio. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae. Dan yang ketiga, telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Yang kedua adalah hewan yang melahirkan atau disebut dengan vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri dari hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae, memiliki daun telinga, dan penutup tubuhnya berupa rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan adalah kucing, kambing, kelinci, kuda, dan singa.
Selain itu ada pula mamalia yang hidup di air, contohnya lumba-lumba, dan mamalia yang bisa terbang yaitu kelelawar. Dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan sekilas memang terdengar mirip dengan ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Jadi, perbedaannya untuk hewan ovovivipar adalah telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar adalah kuda laut dan ikan pari. Selain itu ada juga bunglon, ikan gupi, platypus, ikan hiu, dan salamander. Ada pula ular pucuk, ular kadut, anaconda, ular boa, iguana, dan kadal. Sekian pembelajaran hari ini. Jawablah pertanyaan pada soal pilihan ganda berikut. Yang pertama, tujuan hewan berkembang biak adalah untuk A. Mempertahankan jenisnya agar tidak punah, B. Memperbanyak musuh, C. Agar dapat menjadi konsumsi manusia, dan D. Menambah kumpulan hewan di hutan. Soal yang kedua, hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Gajah, B. Platypus, C. Kelinci, dan D. Ayam. Soal yang ketiga, ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah A. Memiliki kelenjar susu, B. Memiliki daun telinga, C. Tubuhnya ditutupi oleh rambut, D. Tidak memiliki kelenjar susu. Soal yang keempat, kuda laut berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, D. Ovovivipar. Soal kelima, buaya berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, D. Ovovivipar. Soal keenam, hewan yang berkembang biak secara vivipar ditunjukkan oleh gambar A. Ikan lele, B. Kucing, C. Ular kobra, D. Kuda laut. Soal ketujuh, ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah A. Tidak memiliki kelenjar susu, B. Tidak memiliki daun telinga, C. Penutup tubuhnya berupa rambut, D. Telur menetas setelah keluar dari induknya. Soal ke-8, hewan tersebut berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovivipar, D. Ovovivipar. Soal ke-9, contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Ular boa, B. Ular kobra, C. Ular kadut, D. Ikan gupi. Soal terakhir, hewan berikut yang berkembang biak secara ovovivipar adalah A. Ikan lele, B. Ikan koki, C.
ikan pari, D. ikan badut. Silakan Ananda kerjakan latihan tersebut dan jawabannya ditulis di buku tulis. Jawaban dari pertanyaan terdapat di dalam video ini dan dikumpulkan besok paling lambat jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.